Akan diperankan Mas Bram. Oke. Aku Haiko Van Beken. Di sini aku berperan sebagai Kitty. Tantangan untuk mainin peran Kitty adalah dia bukan sekedar MC, tapi di balik pekerjaannya dia tuh ada banyak layer, ada pekerjaan sendiri, jadi itu tantangannya. Aku Baskara Mahendra berperan sebagai Arya. Di sini aku berperan sebagai pemilik dari Hotel Golden Sunrise tempat di mana Kitty bekerja. Dan tantangannya mungkin depannya kalian akan lihat gimana Arya punya pergolakan batin soal apa yang terjadi di Golden Sunrise, apa yang terjadi di keluarganya, apa yang terjadi sama orang sekitarnya, itu Hailey, Sita dan juga Kitty. Aku Henry berperan sebagai Sita, dan tantangan sebenarnya adalah bagaimana harus bisa membedakan kehidupan Sita dan kehidupan Hera. Mereka adalah dua hal yang berbeda, yang mempunyai batas yang cukup untuk Sita dan batas yang cukup untuk Hera. Aku bisa besar dan yang paling challenging sih aku mungkin Kenapa? Oh, Kathleen kan untuk peran ini kamu sampai beli 2 jilid buku Jakarta Undercover ya. Nah itu kan dia bukunya memang esai bentuknya. Nah gimana kamu biar bisa menghidupi karakter Sita ini dari esai-esai yang kamu baca? Gimana nyambunginnya? pokoknya kan cerita tentang Jakarta Recovery in general kan, itu karakter yang baru dibuat juga di sini sendiri. Jadi aku nggak begitu menggarap apa yang ada di situ, cuma mengerti insight si Jakarta Recovery seperti itu. Switching antara Sita sama Hera gitu bisa dielaborasi lagi nih. Susah banget ya, karena aku bangun karakter kita itu sangat detail, mulai dari bangun dari kacamata pakai tangan apa, biar terlihat bedanya antara kita dan Hera gitu. Karena ini dia kan bukan aktor ya, jadi dia juga nggak yang bisa banget jadi orang lain sih, tapi she tries her best untuk bisa menjadi apa ya, stigma orang-orang yang menjadi golden sunrise. Haiko, ceritain pengalaman kamu dong. Kalau nggak salah saya lihat di Instagram kamu sampai latihan pole dancing gitu ya? Nggak, itu beda. Mungkin Haiko kan tadi juga Haiko sempat cerita bahwa memerankan Kitty itu lebih pengertian sama orang-orang yang bekerja di dunia malam. Nah, mungkin Haiko sendiri merisetnya apakah juga sempat berhubungan dengan orang yang bekerja di dunia malam itu, atau memang dari bedah naskah aja atau gimana? Enggak sampai ketemu sama orang. Oke. Jadi menggali Lebih beda naskah, di breakdown, lebih ke situnya sih. Tantangannya apa Pak Haiko jadi Elsie? Tantangannya yang tadi aku bilang awal, tantangan dari peran ini. Jadi tantangannya itu bukan cuma ya sekedar Elsie, tapi background kehidupannya dia juga, apa yang sudah dialami, perjuangannya dia selama kehidupannya dia, kenapa dia bisa di posisi itu. Jadi di situ tantangannya. Mungkin Secara fisik gitu spesial sih Jakarta Undercover yang members only ini bagi kalian sebagai pemain. Untuk aku, I think it's really special karena ini adalah my first crime investigation drama series, dimana aku memerankan 2 orang dan dimana setiap episodenya itu selalu mengungkap layer-layer baru, and I think it's so interesting. Dan aku rasa crime drama yang ada di Jakarta Undercover members only ini it's not drama yang crime yang sudah banyak dibuat, dan juga karena ada hubungannya juga dengan Hotel Golden Sunrise, kayaknya crime-nya itu sangat menarik, dan kita akan melihat satu persatu tiap episode apa aja yang akan dibuka sama Sita, apa yang akan Sita temuin, dan apa yang sebenarnya terjadi, dan kayaknya akan menarik untuk diikutin satu persatu karena akan banyak banget sih layer-layer yang akan kalian bayangin. Ada workshop khusus gak sih untuk peran ini? Kalian menjalani workshop khusus nggak? Kayaknya beberapa dari kita punya workshop khusus yang nggak bisa dikasih tahu, nanti jadi ketahuan spoiler soalnya. Iya, jadi workshopnya memang dirahasiakan. Kamu Kathleen sendiri kan bermain 2 karakter nih. Kadang-kadang ada ini nggak sih kayak karakter yang kedua tapi karakter pertama masuk kedua gitu kan? Mungkin kayak pengalaman yang Sebenarnya mungkin bisa dibilang ketidaksengajaan itu ya, karena balik lagi Hera ini bukan aktor. Jadi menurut aku dan Mas Aldo dan acting coach aku juga, kalau misalnya memang ada beberapa skippets yang nggak sengaja Hera lakukan dengan karakter Sita, itu
oke banget karena balik lagi ya dia nggak secanggih itu untuk bisa menyamar untuk menjadi orang lain gitu. Gak ada yang menarik sebagai jurnalis juga mungkin gimana pendalaman kamu atau membaca apa, melihat apa, seperti apa, sharing. Ini kayak gini aku bisa dibilang research kan ya kan, apa aja yang ditanyain, apa yang bisa dikomunikasikan, apa yang tidak gitu. Jadi ke berdasarkan pengalaman aku aja sih. Oke, itu kok kepikiran bahwa DSLR gitu nggak pakai HP kan juga resolusinya bagus. Ketika jadi jurnalis, maksudnya kenapa kepikiran pakai kamera gitu nggak pakai HP gitu? Resolusinya kan juga bagus ya gitu. Buat foto-foto. Iya, buat foto-foto. Karena kalau misalkan tadi di episode awal aku nggak pakai DSLR, Ya, ya kan? Cuman kan ini kan konsepnya aku sedang menyamar. Aku tidak boleh terlihat sebagai jurnalis. Jadi aku mau nggak mau harus pakai handphone dibanding pakai DSLR. Gede-gede banget kan? Memang sehari-hari aku bawa DSLR sebagai kerja. Cuman karena memang ini tujuan aku beda di luar dari pekerjaan yang seharusnya, jadi aku pakai handphone. Kaiko ngasih tips nggak buat Caitlyn? Kamu kan pernah juga memerankan kembar. Kembar. Memerankan orang. Iya. Karena kita semua kan punya cara kita masing-masing untuk menggarap peran kita masing-masing. Mungkin nggak Karisa nih selain berbahasa Indonesia yang kira agak sulit, apalagi nggak? Selain itu apa ya? Sebenarnya si karakter Mary itu banyak banget ya. Jadi aku suka perkembangan dia panjang pasrah ya. Beda aja sama karakter Oke, mungkin kenapa nih orang-orang harus nonton Jakarta Undercover Members Only? Seberapa urgentnya harus ditonton oleh semua pemirsa nih? harus penting banget karena aku sebenarnya tadi udah beli Express. Gue udah beli Express dari tayang, gue beli Express. Karena penasaran itu, jujur beneran bagus. Tapi ya, kayak every episode tuh ada layer lagi, terus kayak setiap episode tuh ada plot twistnya lagi kayak mungkin kalian mengira ini, terus besoknya oh bukan, ternyata ini, besoknya lagi lah bukan lagi ternyata ini gitu. Kalian bisa menebak-nebak bikin otak muter, ini kan. Kenapa lu bisa bikin otak muter? Ya karena ini kan ceritanya sebab lagi udah gitu. Jadi bikin orang tuh jadi mikir, oh apa dia yang ini, apa dia, like, no, but that is this. Jadi kayak Kita aja tuh syutingnya mikir. iya. Sumpah kita mikir. Oh, tunggu. Ini bukan dia. Puzzle ini. Mungkin ini kali ya, crime yang ada di sini tuh sesuatu yang sebenarnya nggak tahu terjadi apa nggak di Jakarta, mungkin terjadi, dan juga kalau iya mungkin kita bisa lirik-lirik siapa sih yang ngelakuin kayak gini. Ada Nggak sih gitu? ada nggak sih yang ngelakuin kayak gini, dan kayaknya sih ada, cuman kan kita nggak nunjuk-nunjuk. Dan juga di sini juga kejahatannya masih nggak jauh-jauh dari kejahatan apa yang terjadi sebenarnya di Jakarta. Boleh dipromoin? Gua lagi nih. Barang. Kerja mulu ya? Dia promo, ini nembak gua mulu. Dip. Lu harus kali-kali. Oke. Hai guys, kita dari Kes Jakarta Undercover. Jangan lupa untuk nonton video Josie Jakarta Undercover di video. Oke, siap. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Boleh foto. Terima kasih.